Oh iya, iya. Cocok Ada, sih. ada Bang. Kenapa? Ada sih. Ada fakultas ekonomi. Gimana? Ada fakultas ekonomi di UTS. Fakultas ekonomi di UTS ada. Fakultas komunikasi, Afwan. Oh, fakultas komunikasi. Fakultas komunikasi ada di UTS. Iya, ada. Kalau ada, di sini ada nggak anak fakultas komunikasi? Sedang ada kelas. Saya, Kak. Oh, ada. Siapa itu? Ada. Saya. Maaf, jurusannya apa? Tadi yang bilang ada tuh namanya siapa ya? Di sini soalnya yang kelihatan layar saya. Aduh, maaf ya, Kak, saya matiin kamera. Saya Fakultas Ilmu Komunikasi, tapi kalau di kampus tuh jurusannya masih satu, Ilmu Komunikasi juga. Oh, iya paham. Jadi fakultas sama jurusan sama-sama komunikasi, nggak kepecah lagi. Iya, nggak kepecah. Siapa namanya, Pak? Mita Supianti. Oh, Mita. Jadi fakultas komunikasi ya. Wah, ini lebih jago daripada saya pastinya nih. Wah, enggak. Belum. Belajar jurnalistik nggak? Maksudnya ada mata kuliah khusus jurnalistik gitu nggak? Waktu semester 1 sih ada ya, cuman yang kayak dasar-dasar pembuatan kayak berita gitu, tapi karena semester atas tuh dibagi jadi 3 fokus dan saya nggak ngambil media, saya ngambilnya PR, jadi udah nggak lebih dalam lagi gitu untuk jurnalistiknya. Ya. Nah, berarti yang kayak Wita ini ya cocok, maksudnya apa ya? Ibaratnya gini, kalau kami di UNJ kita nggak ada fakultas komunikasi, jadi istilahnya bibit-bibit unggul di bidang komunikasi itu nggak ada. Apalagi kalian tuh spesifik ke teknologi juga kan, maksudnya kalian teknologi terus ada komunikasi juga, jadi ketika itu ngumpul itu jadi suatu kekuatan gitu, kekuatan dari segi input ya, dari segi orang-orang yang udah bergabung di LDK Kalam itu berarti ya udah punya modal gitu maksudnya. Sementara kami di UNJ, kita nggak ada yang punya basic komunikasi. Ya, jadi itu satu modal penting sih buat teman-teman untuk bisa mengembangkan itu. Jadi kalau misalkan mau nanya-nanya soal jurnalistik lebih jauh, ya tadi Wita bisa bantu sharing-sharing juga gitu. Apa yang pernah didapatkan ketika di mata kuliah gitu ya. Next ya. Sebentar, dia kayaknya agak nge-lag. Saya stop share dulu deh. Ya. Jadi jurnalistik itu merupakan kegiatan mencari, mengumpulkan, menulis, dan menyunting suatu informasi, kemudian mempublikasikannya kepada masyarakat melalui media tertentu. Jadi prosesnya tuh cukup panjang, mencari dulu gitu kan informasi, ada berita apa nih gitu. Bahkan seorang jurnalis itu dia punya channel-channel tertentu. Misal gini ya, konkretnya gini nih. Misal di suatu, karena kan jurnalis tuh harus bergerak cepat ya. Istilahnya tuh dulu ada sinetron judulnya Dunia Tanpa Koma. Tapi kayak kalian tuh masih pada muda-muda deh, belum ngerasain ada sinetron itu. Kalau kalian YouTuber nanti kalian bisa cari tuh Dunia Tanpa Koma. Itu sinetronnya keren sih, maksudnya nggak seperti sinetron sekarang gitu ya. Lebih bermodal ya. Jadi pemain-pemainnya juga keren-keren gitu, maksudnya pemain-pemain yang mahal gitu ya. Itu bercerita tentang jurnalistik, jadi makanya mereka mengistilahkan Dunia Tanpa Koma. Karena seolah-olah pekerjaan jurnalistik itu nggak berhenti-berhenti gitu ya, 24 jam mereka terus bekerja. Teman-teman dulu ada teman-teman saya di UNJ, magang di Media Indonesia. Mereka tuh ada yang bagian yang kerjanya siang, ada bagian yang kerjanya malam gitu. Yang bagian malam tuh misalkan
harus cepet-cepet untuk akhirnya besok pagi udah jadi gitu suatu surat kabar harian. Bayangin harian gitu kan, pasti itu luar biasa hektiknya mereka. Jadi gambarannya tuh ketika seorang reporter dia mencari berita, dia tuh harus punya channel-channel tertentu. Misal gini, ada suatu tempat, katakanlah palang rel kereta gitu ya, rel kereta api, yang itu bisa dilalui sama mobil sama motor. Di situ sering terjadi kecelakaan misalkan. Tiba-tiba ternyata terjadi kecelakaan. Nah, gimana nih caranya suatu berita gitu bisa cepat untuk disampaikan bahwa terjadi kecelakaan di situ? Maka reporter harus punya channel-channel gitu, harus punya telinga yang luas. Caranya adalah ya dia misalkan di situ ada seseorang yang mau membantu dia untuk ini ada kejadian gitu, mau calling dia misalkan, ini ada kejadian kecelakaan di sini gitu. Terus langsung dia kan cepat-cepat untuk mendapatkan berita eksklusif, berita yang pertama kali disampaikan. Maka itulah kerjaan jurnalistik, kenapa mereka sangat harus cepat, harus akurat, harus pokoknya ada isu penting di mana gitu, ada berita penting di mana, dia harus yang terdepan dalam menyampaikan itu. Nah, nanti kita coba cek keterkaitannya dengan jurnalistik di kampus seperti apa. Kemudian setelah itu melewati proses penulisan, penyuntingan, dan kemudian baru dipublikasikan di media tertentu. Nah, medianya macam-macam. Jadi jurnalistik itu bisa dibagi ke dalam 4 jurnalistik ini berdasarkan media yang digunakan. Pertama, jurnalistik cetak. Jadi kayak koran-koran gitu ya, koran Kompas lah, koran ini segala macam. Yang cetak-cetak yang konvensional gitu ya. Dan itu masih ada gitu ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa keterbutuhan terhadap yang cetak-cetak itu pun masih ada gitu, masih ada orang yang mau beli, masih ada orang yang mau berlangganan itu, karena media online katakanlah media digital tidak sepenuhnya bisa memberikan kebutuhan itu gitu. Jadi gini ya, ibaratnya kayak saya termasuk orang yang lebih senangnya baca dari media cetak gitu, karena lebih enak ya, nggak perlu misalkan katakanlah kalau media online tuh kadang nggak luas gitu, nggak sempurna dalam hal penulisannya gitu. Kadang cuma sekilas gitu ya, nggak penuh, informasinya nggak penuh. Tapi memang saya nggak berlangganan media cetak gitu. Jadi media cetak tuh masih eksis, kecuali kalau majalah ya, majalah agak turun, agak banyak yang akhirnya failed, bangkrut dan lain sebagainya. Kemudian jurnalistik radio pun ternyata masih eksis gitu, masih ada pendengarnya juga, masih ya mereka juga mungkin masih menghasilkan uang juga dari situ gitu kan, makanya akhirnya masih eksis juga. Dan penyampaian beritanya juga bisa tersampaikan juga kan dengan efektif. Dan apalagi kalau dulu di zamannya Soeharto, zamannya tahun 80-an gitu ya, itu memang dari radio kan. Bahkan orang nonton bola aja itu tuh dari siaran yang cuma suara doang gitu. Jadi ketika gol ya taunya itu dari komentator yang bilang gol gitu kan. Jadi radio pun pernah punya masa-masa mereka tuh luar biasa gitu sebagai sebuah media. Kemudian televisi pun masih dominan, tapi yang memang paling dominan adalah media online. Entah lewat Instagram, entah lewat media sosial yang lain, entah lewat YouTube gitu ya, entah lewat WhatsApp. Betapa hegemoniknya sebuah media online, betapa media online itu sangat digandrungi gitu. Jadi sebuah budaya populer sebetulnya. Jadi ibaratnya ya sekarang siapa sih yang nggak mainan Instagram misalkan, siapa sih yang nggak mainan Facebook, siapa sih yang nggak mainan Twitter dan lain sebagainya gitu ya. Online ini menjadi sebuah sarana yang sangat efektif bagi tumbuh kembangnya jurnalistik. Di saat cetak, radio, televisi itu udah mulai agak-agak ditinggalkan. Walaupun masih ada orang yang di sana, sampai akhirnya kita nggak bisa pungkiri tadi ya, cetak, radio, sama televisi itu masih eksis, karena memang tiap-tiap media punya kekurangannya masing-masing. Media online pun bukan berarti nggak punya kekurangan ya. Kalau yang online itu entah kenapa ya, karena mungkin pergerakannya terlalu cepat ya. Misalkan
ada informasi ini, terus muncul lagi yang ini, ada informasi ini segala macam gitu ya. Betapa mudahnya orang-orang menjadi viral gitu ya. Atau ketika dia udah viral, ternyata ada muncul yang baru yang viral juga, jadi akhirnya dia ditinggalkan, terus muncul lagi begitu cepat gitu di media online ini. Jadi terkadang ada semacam perasaan-perasaan agak jenuh atau apa ya saya istilahnya ya. Intinya media online tuh bukan sesuatu yang benar-benar utama gitu. Karena kadang orang tuh masih pengennya struktur jurnalistik ini ada cukup kompleks ya. Pemimpin umumnya, kemudian pemimpin redaksi, terus wakil pemimpin redaksi. Ya nanti di jurnalistiknya kalian bisa sesuaikan. Redaktur, koordinator liputan, reporter, editor, kolumnis. Kolumnis itu orang-orang luar yang berkontribusi memberikan tulisan. Ini juga penting banget, apalagi buat kampus ya, buat jurnalistik kampus. Peran kolumnis itu sangat kuat. Kita di UNJ ada Pers Nuraniku dan itu cukup kuat karena ada kontributornya. Tapi kalau anak Nuraniku sendiri belum tentu bisa produktif untuk terus menulis. Ntar di akhir ya kita coba bahas. Ada fotografer, ada kameramen dan lain sebagainya. Nggak mesti semua ini harus ada, karena ini tuh jurnalistik yang memang serius banget ya. Tapi kita di kampus kita punya penyesuaian. Cara soal jurnalistik kapan dasarnya jurnalistik dan seperti apa sih sebenarnya berita? Berita itu gambarannya kurang lebih tapi kalau manusia yang menggigit anjing itu baru berita. Jadi hal-hal yang abnormal gitu, hal-hal yang aneh yang enggak ini gitu, enggak bisa diterima sama akal sehat gitu ya, hal-hal yang luar biasa itu baru disebut sebagai berita. Makanya ada yang bilang kan bad news itu ya is a good news gitu. Bagi seorang wartawan tuh kalau ada bad news ya itu good news. Misal katakanlah kalau yang digigit anjing itu ternyata Obama gitu misalkan, ternyata Donald Trump misalkan, ternyata Presiden Jokowi gitu digigit anjing, itu akan menjadi sebuah berita yang orang tuh akan tertarik buat mendengarkan. Makanya kalau kalian lihat berita-berita yang muncul gitu ya di katakanlah kalau kalian pakai Google Chrome biasanya tuh muncul berita-berita yang unik-unik gitu. Atau kalian mainan Line Today itu kan biasanya muncul ya berita-berita yang secara judul tuh udah punya nilai berita gitu, udah punya nilai curiosity gitu, bikin orang ngerasa penasaran sama berita tersebut. Nah itu penting sekali ketika kita membuat atau memproduksi suatu berita. Apa yang bisa dijadikan berita? Jadi berita adalah informasi tentang sesuatu yang baru, aktual, penting, dan menarik. Nah, kalau di zaman sekarang tuh justru ada beberapa berita yang sebenarnya nggak penting, tapi akhirnya memang dijadikan berita. Ya, katakanlah misalkan apa dulu ya? Misal kayak anaknya Raffi Ahmad tuh kan sering banget diberitakan ya, Rafathar misalkan kenapa gitu. Terus nanti ada yang komen ya netizen yang julid ya bilang bodoh amat gitu kan misalkan. Jadi terkadang di zaman sekarang ya tadi ya media online yang super cepat itu akhirnya membuat suatu berita yang kadang sebenarnya nggak menarik. Maksudnya sebenarnya nggak penting. Tapi di lain sisi sebenarnya menarik gitu. Misalkan saya seperti tadi ya contohnya ya tentang Atta Halilintar lah, tentang Rafathar misalkan, tentang siapalah gitu ya. Sebenarnya mungkin nggak penting buat kita, tapi akhirnya menjadi menarik gitu. Dibandingkan kita dapetin berita tentang siapa misalnya, tentang
Presiden Amerika yang sekarang gitu misalkan, atau tentang menteri siapa gitu ya, yang sebenarnya lebih penting mereka kan untuk diberitakan gitu, apa yang sudah mereka lakukan buat negara misalkan. Tapi terkadang yang menarik buat publik itu justru yang seperti itu, yang public figure seperti itu. Sesuatu bisa berupa fakta terbaru, peristiwa, informasi, pendapat, ide, atau gagasan. Nah ini kayaknya udah hatam juga kalian ya, 5W1H ini dalam membuat berita. Jadi saya nggak perlu itu lagi. Intinya sih kalau yang ini saya yakin kalian udah cukup paham, tinggal gimana aplikasinya nanti. Untuk membuat suatu berita, informasi-informasi penting ini sangat penting, 5W1H. Dan yang nggak kalah penting adalah menentukan angle berita. Angle berita ini yang agak jahat sebetulnya, sehingga memunculkan ada misalkan katakanlah media Islami dan ada media sekuler gitu misalkan. Misal media Islami ini memberitakan kalau Israel menyerang Palestina gitu. Terjadi konflik antara Israel Palestina dan angle-nya adalah atau sudut pandang wartawannya saat menulis berita ini dia mencondongkan bahwa yang salah adalah Israel. Israel yang menyerang Palestina. Tapi kalau media lain yang jahat gitu ya, yang jahat dari sisi Islam, yang kontra terhadap Islam, yang dia media arus utama gitu ya, yang mereka misalkan memberitakan bahwa Palestina yang menyerang Israel, Palestina nih yang jahat nih gitu, Palestina nih yang salah nih karena udah menyerang duluan. Jadi akhirnya Israel melakukan serangan balik. Gitu ya. Jadi angle ini sangat menentukan ketika kita mendeliver suatu berita, nanti yang diterima sama publik itu seperti apa outputnya. Itulah kenapa seorang jurnalis menggiring publik melalui berita. Dan kekuatan berita adalah berita itu walaupun cuma satu halaman, tapi sangat efektif untuk menembus pikirannya pembaca. Jadi ketika pembaca disuguhkan sama suatu berita, pikirannya itu sebenarnya agak-agak tergiring, kecuali kalau memang pembaca-pembaca yang kritis ya. Pembaca-pembaca kritis biasanya sulit untuk akhirnya dia misalkan katakanlah dia tidak percaya dengan berita dari MNC gitu. Dia tidak percaya dengan berita Metro. Dia tidak percaya dengan berita Al Jazeera. Jadi dia akhirnya terus menggali kira-kira berita yang mana sih yang tepat gitu. Oh di Republika gini, oh di Kompas gini, oh di TV One gini, oh di CNN gini gitu. Tapi kan pada akhirnya kita tuh bukan orang-orang yang mampu untuk mengendalikan berita atau gini deh. Misal kita mau tahu tentang kabar Palestina sekarang, kita kan nggak punya power untuk benar-benar dapat berita yang itu original dari kita, yang benar-benar kita menelusuri itu, yang benar-benar kita tahu kebenarannya. Pada akhirnya kita orang-orang yang dikendalikan oleh berita gitu. Jadi dari mana berita itu kita dapatkan itu sangat menentukan sikap kita terhadap suatu peristiwa. Kita misalkan pro Palestina, yaitu karena produksi yang kita dapatkan atau berita-berita yang kita dapatkan itu adalah yang memang angle-nya itu mendukung Palestina. Tapi di luar sana mungkin ada orang-orang yang netral misalkan, atau dia ibaratnya kayak nggak ngedukung Palestina, nggak juga ngedukung Israel gitu misalkan. Padahal kan kalau dalam sudut pandang Islam ya kita harus mendukung Palestina ya. Makanya kayak gitu. Dan angle ini juga yang membuat kondisi COVID-19 di Indonesia itu menjadi pernah sangat mencekam gitu kan, pernah kayaknya diberitainnya tuh yang jelek-jelek terus kan, angle-nya tuh yang jelek gitu. Karena tadi ya, bad news is a good news. Gitu. Kriteria berita ini juga kayaknya udah paham banget kalian. Luar biasa, penting, menarik, menyangkut kehidupan manusia, mengandung kebenaran baru. Sekarang seperti apa untuk mengukur kekuatan berita?
kita cek apakah suatu berita itu memenuhi kriteria di atas, memiliki nilai aktualitas dan ada unsur baru, menarik atau penting. Dan tidak semua berita punya 5 kriteria di atas. Ada kalanya cuma 1, 2, 3 gitu ya. Dan yang terpenting adalah bagaimana berita tersebut memang dianggap penting untuk pemirsa, untuk masyarakat. Ya, bayangkan misalkan gini, ada berita misalkan karena COVID-19 akhirnya ada sekeluarga yang bunuh diri gitu misalkan. Ya, itu kan sesuatu yang relevan untuk kehidupan manusia. Maksudnya mereka tuh merasa bahwa oh ternyata COVID-19 tuh sampai segini parahnya gitu. Dan ini jadi suatu ancaman buat kehidupan manusia, bahwa yang merasa bahwa dirinya terancam ekonomi karena COVID-19 itu berarti kan banyak, dan yang ada kemungkinan dia pengen bunuh diri itu juga akan ada gitu orang-orang yang seperti itu. Maka ketika itu terjadi, empati orang terhadap berita tersebut tuh lebih kuat dibandingkan misalkan berita tentang ya tadi misalkan apa ya, misal keluarga Raffi Ahmad melakukan vaksin gitu misalkan, itu kan sesuatu yang ya udah gitu, ya udahlah gitu. Maksudnya itu bukan suatu berita yang orang tuh menganggap itu sangat relevan buat dia gitu ya. Jadi bagaimana relevan atau enggaknya suatu berita itu akan sangat mempengaruhi orang tuh tertarik sama berita itu. Katakanlah kalau soal Palestina Israel tuh sebenarnya makin lama itu menjadi suatu berita yang orang tuh ya udah gitu, maksudnya ya udah mereka memang konflik, kecuali kalau ternyata terjadi suatu ledakan ya, misalkan kayak intifada gitu misalkan, atau ada suatu perang yang luar biasa di situ, itu baru akhirnya naik lagi gitu isu Palestina sama Israel. Jadi itu sangat menentukan ya seberapa suatu berita itu bisa membangun empati publik. Berita-berita seperti korupsi misalkan, berita-berita kayak kemarin tuh tentang UU Prakerja gitu kan, itu yang sangat-sangat relevan buat masyarakat itu akhirnya adalah berita-berita yang bisa menarik empati, yang punya kekuatan berita. Ya ini nilai kekuatan berita tadi, ada kedekatan sama pemirsanya, sama pembaca berita, ada dampak personalnya juga, misalkan tentang kebijakan gubernur gitu ya, membebaskan pajak motor misalkan. Adanya dampak secara personal itu yang membuat orang kayak seneng gitu kan, kayak wah ini nih beritanya penting nih gitu. Immediate, segera, relevan, dramatis. Dramatis di sini tuh maksudnya berita tuh kan sebenarnya disampaikannya tidak berlebihan ya. Berita tuh disampaikannya lugas, efektif, tidak berlebihan. Tapi bagaimana dengan yang efektif itu membacanya jadi tertarik gitu, jadi punya empati terhadap sesuatu. Maka itu sebenarnya ada nilai-nilai dramatis di situ. Bagaimana nih ada korban, ada kejadian seseorang bunuh diri karena dia udah nggak sanggup dengan pandemi ini, itu disampaikan dengan dramatis, tapi nggak berlebihan juga. Nah itu tuh yang mungkin secara tidak sadar kita tuh sebenarnya ketika membuat berita, kita tuh dramatis juga di situ. Menghibur juga, kemudian mengandung konflik, ketokohan, langka, berakibat pada orang banyak, kontroversial, dan kekuatan gambar. Nah, yang kontroversial ini yang sering jadi garapannya orang-orang berita, para wartawan. Ini contoh-contoh berita, lanjut aja. Oke, kita beralih ke jurnalisme dakwah kampus. Jadi ini lebih menyasar ke jurnalisme dakwah kampus. Sebenarnya saya mau tanya di sini ada teman-teman Kominfo-nya nggak? Kominfo Kalam. Hadir, Bang. Ya. Kalau produknya jurnalistik di Kalam sendiri biasanya apa? Maksudnya apa ya? Biasanya tuh
hal apa yang kalian tulis misalkan atau publikasikan yang berupa berita atau berupa apa gitu? Ada nggak? Ya, Atau ada infonya sih, cuma kita bukan dari Kominfo, kalau itu biasanya dari anak CR Keumatan, di mana di situ ada kajian isu. Nah, itu isu itu dikaji, nanti kemudian setelah hasil kajiannya ada, baru dikasih ke Kominfo untuk dijadikan berita, di post, jadi poster. Oke. Ada kalian pakai media apa? Instagram kah atau website atau apa? Kalau kita sementara ini masih Instagram sama WhatsApp aja sih. Instagram ya. Berarti bikin kayak microblognya gitu ya? Iya nggak? Microblog, seperti apa yang microblog? Instagram tuh kan gini ya. Karena Instagram kan sebenarnya basicnya tuh foto gitu kan. Gini, saya tuh ngebayangin gini. Orang tuh belum tentu baca caption, ya kan? Misalkan caption kita tuh panjang gitu ya. Satu hal apa namanya? Itu tuh satu halaman A4 yang kita jadikan sebagai caption. Ya, terkadang akhirnya ada orang yang dia tuh nulisnya itu dalam bentuk desain gitu. Jadi akhirnya tinggal geser-geser aja gitu. Iya benar, seperti itu, Bang. Ya kayak gitu ya. Nah, ya jadi Instagram pun perlu distrategikan seperti apa. Kalau dulu memang zamannya blog, orang tuh maksudnya masih maulah buat ngubek-ngubek blog ya. Tapi kalau zaman sekarang memang orang-orang udah mager juga kali kalau misalkan mau baca tulisan-tulisan dari anak-anak Kalam gitu. Terus mereka harus kunjungin blognya Kalam. Itu biasanya lebih mager dibandingkan mereka mengunjungi Instagramnya Kalam, gitu kan. Oke, next ya. Jadi dakwah itu nggak bisa terus-terusan dikemas secara konvensional. Terus-terusan kita cuma metode ceramah gitu ya, metode-metode yang memang itu tetap berlangsung sebenarnya, metode-metode yang secara kultural gitu ya, yang misalkan kalian punya dakwah fardiyah terus itu dijalankan terus, itu yang konvensional kayak gitu ya tetap jalan juga. Tapi kita perlu untuk beralih juga ke yang digital gitu. Karena pengguna internet di Indonesia tuh mencapai 171,17 juta jiwa, itu udah sekitar ya udah sebanyak itu ya pengaksesnya 2018. Jadi intinya internet tuh bukan sesuatu yang kuno lagi di mata orang-orang Indonesia gitu ya. Dan sekarang orang-orang juga udah makin sejahtera kan, kuota internet juga makin murah gitu ya. Terus dulu saya masih ingat banget, kayaknya nonton YouTube tuh menjadi sesuatu yang sangat mahal gitu dulu. Ketika kita punya paket internet terus kita nonton YouTube tuh kayak itu tahun 2015 lah kira-kira. Dulu ketika kayak gitu ngerasa kayak mahal banget gitu loh, kayak boros banget ketika kita punya paket internet terus kita pakai buat YouTube. Tapi kalau di era sekarang tuh jadi sesuatu yang lumrah, bahkan main game aja kita pakai paketan internet gitu. Sampai kayak gitu ya di masa-masa sekarang. Jadi memang eranya tuh semakin digital, orang semakin merasa sangat membutuhkan internet. Saya pun ngerasa ya, yang tadinya saya enough sama kuota internet misalkan, saya ngerasa cukup sama kuota internet di lewat HP gitu ya. Tapi sekarang tuh ngerasa kalau butuhnya tuh WiFi gitu misalkan. Apalagi sering Zoom meeting segala macam gitu ya. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, kita penting untuk melek sama dakwah di media ini. Garapannya Kominfo ya. Jadi jurnalistik dakwah ini adalah dua disiplin ilmu, komunikasi sama dakwah. Jadi makanya tadi bagus ada anak-anak fakultas komunikasi. Jadi mungkin punya sense kuat gitu ya, modal kuat untuk berkecimpung di jurnalistik dakwah. Dan kalian juga kan udah mempelajari bagaimana dakwah gitu ya. Kita jadi jurnalisme dakwah ini sebagai sebuah strategi buat kita menyebarkan pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan Islami itu kepada masyarakat Muslim. Maka kalau di kampus berarti ke masyarakat kampus yang Muslim, dan ya yang non Muslim juga ikut
ikut itu juga ya, kecipratan juga sebenarnya. Secara berkesinambungan, kontinu dan terukur. Nah, terukurannya ini juga penting ya. Jadi jangan sampai teman-teman tuh misalkan katakanlah teman-teman Kalam abis ini bikin sebuah komunitas pers gitu ya, bikin sebuah lembaga pers. Tapi ternyata nggak ada keterukurannya. Maksudnya kalian udah bikin sebuah lembaga pers, tapi kalian nggak tahu nih sebenarnya yang mau kalian goals-nya itu apa. Gitu. Karena kalau mau dakwah secara digital, dakwah lewat media, sebenarnya lebih abu-abu gitu ya. Sasaran kita mau kemana sih sebenarnya? Ini yang baca tulisan-tulisan kita berapa banyak sih? Yang tersentuh sama tulisan kita berapa banyak sih? Gitu. Kan keterukurannya makin nggak jelas sebenarnya. Karena lagi-lagi kita tuh bukan katakanlah media sekaliber Republika gitu ya. Atau kalau di Sumbawa ada harian Sumbawa misalkan, itu kan mereka tuh hegemonik gitu ya. Mereka tuh punya dampak luas. Mereka tuh raksasa gitu loh. Raksasa di bidang media. Katakanlah kalau di bidang dakwah Islam tuh ada Kiblatnet misalkan. Ada misalkan Islam Post. Pokoknya yang dulu-dulu sempat dibredel itu ya. Mereka tuh udah raksasa di dalam jurnalistik dakwah. Sementara kalau kita nih sebenarnya kita masih baru-baru merintis, baru-baru belajar. Garapnya pun nggak fokus, tulisannya juga masih belum profesional gitu ya, belum belajar tentang jurnalistik secara akademik gitu ya. Jadi keterukurannya udah harus jelas nanti. Sebenarnya buat apa sih bikin lembaga persnya gitu? Kegiatan jurnalistik yang mengusung hakikat kebenaran bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ini kalau menurut Asep Syamul Romli, jurnalistik itu ada terminologi jurnalistik Islami juga. Jurnalistik Islami sebagai suatu proses meliput, mengolah, dan menyebarluaskan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai Islam, khususnya yang mengangkut agama dan umat Islam kepada halayak, serta berbagai pandangan dengan perspektif ajaran Islam. Oke, ini dakwah bil kalam. Dakwah itu macam-macam ya. Dakwah lewat jalur pribadi, misalkan dakwah fardiyah, terus dakwah lewat ceramah, terus ada juga dakwah bil kalam, yaitu dakwah yang mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah lewat seni maupun tulisan. Kalau fakultas apa ya? Kalau kita di UNJ ada fakultas bahasa dan seni kan. Nah, itu jadi suatu kekuatannya di situ sebenarnya. Kekuatan untuk dakwah bil kalam ini. Jadi ada yang dakwah lewat musik, ada yang dakwah lewat gambar, komik gitu ya. Dan kalau tulisan ya tadi lembaga pers Nurani punya itu menjadi suatu wadah. Jadi senjata utama lembaga pers dakwah adalah kemampuan kader dalam menulis. Jadi, anak kalam nih misalkan, seberapa banyak sih yang suka nulis? Dan seberapa dia suka untuk nulis? Jangan-jangan sebenarnya bisa nulis, tapi emang mager juga buat nulis. Karena nulis itu bukan tipe aktivitas yang orang senang untuk ngelakuinnya secara terus-menerus. Katakanlah menulis itu bukan sesuatu yang sama kayak main game misalkan, atau nonton film gitu ya. Atau bahkan baca novel misalkan. Orang tuh lebih seneng ngelakuin hal-hal yang kayak gitu yang effortnya nggak tinggi dibandingkan menulis. Karena kalau menulis kan baca juga, mengkaji, mikir banget, terus belum lagi ngatur tulisannya gitu kan, antar paragraf tuh udah harus oke. Belum lagi kalau udah jadi tuh kita ngerasa ini cocok gak ya buat disampaikan ke orang banyak kayak gitu. Jadi pekerjaan menulis ini sesuatu yang cukup panjang untuk orang tuh punya expert di bidang itu. Jadi ahli di bidang menulis itu. Kalau Kalam sendiri pernah bikin pelatihan menulis nggak? Belum. Pernah nggak? Pernah? Belum. Oh belum. Iya nggak apa-apa. Ya ini penting ya. Maksudnya ketika seseorang
apa ya saya bilang ya, gini, kalau kalian punya lembaga pers nih misalkan, atau kalian pengen menghidupkan jurnalistik, itu nggak bisa lepas dari peran kepenulisan, peran orang-orang yang memang punya kemampuan menulis. Jadi makanya teman-teman Kalam ketika emang mau serius garap jurnalistik, maka harus serius juga untuk belajar menulis. Dan saya yakin sebenarnya kalau sekelas mahasiswa tuh udah punya kemampuan-kemampuan itu. Bahkan mereka kan nanti ketika berhadapan sama skripsi, itu bakal dituntut untuk bisa menulis. Nah, makanya dari sekarang teman-teman bisa mulai mengembangkan kemampuan menulis, mulai rajin menulis, dan itu akan menjadi sebuah senjata. Karena mau gimana sebenarnya? Apakah emang mau misalkan podcast doang gitu ya, atau YouTube video gitu? Itu kan effortnya sebenarnya lebih besar lagi. Dan sebenarnya yang paling kritis ya, yang paling bisa mengasah kemampuan kritis kita itu ya lewat menulis. Karena tuntutan untuk strategis, untuk sistematis dan lain sebagainya itu lebih ada di menulis. Kalau lewat suara, lewat video itu biasanya lebih improve ya, kayak ya udah sekedar menyampaikan doang gitu ya. Gambarannya gini sih, ini kayak sekarang saya bikin PPT gitu kan, untuk PPT jurnalistik. Kalau saya bikinnya dalam bentuk tulisan, pasti saya lebih kompleks tuh. Saya nggak bisa nih cuma nulis senjata utama lembaga pers dakwah adalah kemampuan kader dalam menulis. Nggak bisa nih cuma bikin kayak gini doang. Kalau dalam bentuk tulisan, dalam bentuk Microsoft Word, saya harus bisa merangkai itu dengan sedemikian rapi. Paham ya sampai sini ya? Kenapa saya bilang kalau mau ngasah nalar berpikir kritisnya itu, yang efektif adalah lewat tulisan. Nah, ini tujuan-tujuan dari pers dakwah kampus. Yang pertama, mengendalikan opini masyarakat kampus. Jadi ketika kalian menjadi sebuah lembaga pers, di situ kalian tuh punya kemampuan untuk mengendalikan opini masyarakat kampus. Kalian maunya gimana nih? Oh, opini masyarakat kampus tuh pro sama LDK Kalam gitu. Pro sama kegiatan mentoring misalkan. Pro sama kegiatan-kegiatan keagamaan. Masyarakat kampus yang perempuan jadi tertarik untuk pakai hijab misalkan. Yang belum pakai hijab. Terus masyarakat kampus jadi termotivasi untuk puasa Senin Kamis gitu, puasa sunnah Senin Kamis. Bagaimana caranya supaya hal-hal seperti itu tersampaikan dengan sangat baik, terdeliver dengan baik ke masyarakat kampus? Itu adalah permainan orang-orang pers. Mengendalikan opini, bahasa jahatnya gitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh berita-berita mainstream di luar sana. Bagaimana mereka akhirnya mengendalikan opini. Apalagi kalau misalkan di momen-momen pemilu. Itu kan luar biasa mereka mengendalikan opininya. Gitu ya. Presiden A sama Presiden B. Presiden A deketin Kompas, deketin Media Indonesia, deketin Republika misalkan, deketin MNC. Presiden B-nya deketin Tempo, deketin ini segala macam gitu ya. Dan itu semua tuh di cover sama uang, sama kapitalisme. Bagaimana kemampuan uang itu bisa menjual sebuah surat kabar. Dan nggak ada surat kabar yang netral tuh nggak ada. Yang netral tuh nggak mungkin ada. Yang netral di dunia ini nggak mungkin ada. Karena semua orang di dunia ini sudah mereka tuh udah mendapatkan suatu input gitu. Katakanlah kayak kita kan nggak netral ya. Kita tuh udah dapetin input ilmu-ilmu keagamaan. Akhirnya kita pasti pro terhadap Islam. Jadi nggak netral kan kita. Sama orang-orang di luar sana pun nggak ada yang netral tuh nggak ada. Netral tuh berarti dia belum dapat input apapun dari kehidupan ini, belum dapat ilmu-ilmu apapun dari kehidupan ini, itu baru netral. Dan nggak ada orang yang kayak gitu tuh nggak ada. Nah, kalau kita ternyata menghadapi suatu lawan di kampus itu misalkan kita pengennya Islam nih yang jadi yang berjaya gitu ya. Orang-orang tuh perspektifnya Islam. Maka kita
kita dituntut juga untuk mengcounter opini dari lawan kita. Kalau ada yang misalkan kalau di Sumbawa apa sih yang marak di kampus kalian tuh, apa sih yang jadi tantangan besar? Misal kalau di kami nih di LDK Salim UNJ, di UNJ ya, isu feminisme misalkan. Jadi kayak banyak orang-orang yang mengkritik kenapa sih ahwat-ahwat yang berhijab itu nggak mau mukanya ditampilin gitu di foto struktur gitu misalkan. Itu tuh jadi suatu garapan orang-orang feminis juga, orang-orang yang mereka nggak suka gitu kalau misalkan laki-laki dianggap lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kalau di Sumbawa apa sih isunya? Apa isu yang cukup kuat di sana? Apakah dari pariwisatanya gitu misalkan? Misal kayak dulu saya ke Gili Trawangan itu luar biasa ya. Jadi tantangan juga buat orang-orang Lombok tuh sebenarnya. Kalau di Sumbawa apa? Apa ya? Atau di kampus Mungkin ada, kalian? mungkin ada yang tahu. Soalnya saya pernah asli Sumbawa juga sih. Saya baru pendatang. Mungkin anak-anak Sumbawa ada mungkin dari anak kajian isu. Dan Ya boleh. ada yang bentar. Apa? Belum mana? Udah ada Tafadhol yang mau apa? Kasih yang mau bicara. Mungkin Akhi Noval. Mungkin kalau dari dunia kampus ya, Bang. Kalau misalnya yang Anda lihat, mungkin kalau isu-isu yang di dunia kampus masih ya seputar tentang perang pemikiran sih. Ya kayak misalnya yang tadi disebutkan sama Bang Heri ya, kalau misalnya isu feminisme itu juga sebenarnya sedang ada gitu, dan bahkan dari BEM Univ pun juga sebenarnya agak sedikit mengangkat isu ini, dan entah mereka tuh opini mereka tuh terhadap isu feminisme ini kemana, apakah mendukung atau menolak, itu masih abu-abu gitu. Jadi sebenarnya ini agak sedikit ya bahasanya ya kita juga bingung gitu mau mengkantornya seperti apa gitu kan, karena memang kita belum banyak mengkaji tentang hal ini gitu. Mungkin kalau sejauh ini yang aneh perhatiin masih seputar itu sih, nggak tahu kalau teman-teman kayak gimana melihatnya. Oke. Tadi yang bicara siapa? Afan, aneh Noval. Noval ya. Makasih Noval ya. Ketua LDK-nya. Oh, ketua LDK-nya. Barokallah. Insyaallah. Afwan ya. Ini biasa kalau udah kayak gini nih, aneh minum nih. Tapi karena lagi puasa, jadi harus pinter-pinter mengelola suaranya. Mengcounter opini lawan ini memang harus penuh strategi juga. Kita harus melek juga. Mana sih opini yang perlu kita counter, mana opini yang kayak ya udahlah biarin aja gitu. Ntar juga dia diam sendiri kayak gitu. Jadi jangan sampai misal gini ya. Selama ini misalkan isu LGBT nih bukan menjadi isu yang penting di kampus kalian. Katakanlah kalau ada yang koar-koar LGBT ya udah diemin aja, ntar juga diem sendiri gitu. Maksudnya memang udah dasarnya masyarakat kampus kontra terhadap itu, ya udah nggak usah. Karena kalau misalkan dibiarin, takutnya jadi blunder buat kita. Itu yang kita harus hati-hati ya. Ketika kita dakwah lewat tulisan, kita kan pengen kritis ya. Lewat tulisan tuh kan karena kita pengen kritis. Ketika kita makin kritis, musuh-musuh kita juga makin kritis gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Ya ketika mereka mencoba melawan gitu ya, mereka mencoba meneriakan feminisme, terus kita melawan itu juga, terus mereka melawan lagi, makin banyak orang yang tahu feminisme, terus masyarakat kampus, mahasiswa, apalagi mahasiswa baru misalkan, nyari tahu, oh feminisme tuh gini gitu. Oh ternyata baik ya buat perempuan gini. Akhirnya malah jadi pro gitu ya. Itu yang harus hati-hati juga ketika kita dakwah lewat tulisan. Ada yang perlu kita counter, ada yang kayaknya mendingan diemin aja deh gitu. Tapi jangan sampai semuanya jadi didiemin juga. Jadi akhirnya kita malas nulis malahan gitu kan. Ya jadi
jadi leader opinion lah, kita tuh harus. Ya kita harus meliding opini itu. Dengan adanya lembaga pers harusnya kita bisa kuat di situ. Sementara kalau yang lain mungkin kan nggak ada gitu ya. Di ideologi lain mungkin belum kuat nulisnya. Atau justru mereka yang lebih kuat. Kemudian menjadi wadah mengembangkan nalar berpikir kritis mahasiswa. Ini bahkan yang menurut saya penting untuk tataran mahasiswa. Apalagi kalau teman-teman Kalam UTS baru merintis sebuah lembaga pers yang notabene mungkin secara experience belum kuat gitu ya, secara kelembagaan belum kuat, dan goals yang terukur adalah gimana nih dengan adanya lembaga pers, mahasiswa-mahasiswa UTS itu jadi kritis gitu, punya nalar berpikir kritis yang kuat. Nalar berpikir kritis ini sebenarnya yang sangat penting ya untuk saat-saat ini ya, di masa-masa sekarang. Karena orang-orang rese di luar sana itu adalah mereka-mereka yang mereka belajar filsafat dari barat gitu. Dan memang it works ya. Itu bisa sangat mengasah kemampuan berpikir kritis mereka. Dan membuat mereka tuh lebih independen, lebih mandiri untuk berpikir. Sebenarnya di situ kekuatannya orang-orang yang belajar filsafat tuh di situ, lebih mandiri untuk berpikir. Tapi memang akhirnya mereka tuh menyetujui satu pemikiran dominan gitu. Jadi orang-orang zaman sekarang kan nggak mau ya ada satu pemikiran dominan atau ada satu ideologi yang dominan gitu. Orang-orang yang belajar filsafat tuh sebenarnya mengkritik itu ideologi yang dominan. Makanya mereka juga mengkritik Islam. Islam nih terlalu dominan nih, seolah-olah semua orang harus masuk Islam gitu. Atau apalagi komunisme tuh pernah pengen dominan kan, pengen merajai. Itu mereka mengkritik itu juga. Jadi lawan kita sebenarnya bukan komunisme. Komunisme tuh udah usang gitu. Jadi kalau ada seorang yang berteriak-teriak komunisme, dia bacaannya belum jauh tuh. Karena itu komunisme tuh udah usang gitu ya. Udah nggak modern lagi. Yang modern sekarang adalah orang-orang yang nihilis gitu loh, kayak relatif, orang-orang yang dia Islam enggak, komunis enggak, liberalis juga enggak gitu, kapitalis enggak segala macam, karena dia cenderung berpikir mandiri gitu. Nah, orang-orang yang kayak gitu adalah orang-orang yang mereka rajin banget untuk mengkaji-kaji filsafatnya, pemikiran-pemikirannya. Jadi mereka tahu nih kalau ada isu apa misalkan, kok di BEM peran perempuannya kayaknya kurang ya gitu misalkan, kayaknya peran perempuan direpresi gitu, ditekan gitu, dibikin yang dominan laki-laki. Itu bisa jadi orang-orang yang belajar ilmu-ilmu filsafat tadi, ilmu-ilmu feminisme, ilmu-ilmu itu ya. Kan feminisme ada karena orang-orang yang belajar filsafat itu kan, orang-orang yang mereka mengembangkan nalar berpikir kritisnya mereka. Nah, ini penting makanya buat teman-teman akhirnya ada lembaga pers dan teman-teman bisa mengisi di situ. Akhirnya nalar berpikir kritisnya jadi kuat. Belajar perang pemikiran di sini. Kemudian menjadi wadah pengembangan karya sastra Islami. Karya sastra juga nggak bisa kita anggap remeh ya. Cerpen, puisi, novel. Saya tertarik masuk LDK itu, masuk lembaga dakwah itu salah satunya ketika saya membaca novel, judulnya bukan novel ya, cerita cerpen yang agak panjang, istilahnya novelet. Lebih panjang dari cerpen tapi lebih singkat dari novel. Ketika saya baca novelet Ketika Mas Gagah Pergi, ada yang udah pernah baca nggak ini? Ya itu saya dulu pernah baca itu, kemudian waktu saya masih mahasiswa baru, dan akhirnya tertarik. Jadi karya sastra Islam ini nggak bisa dianggap remeh. Kalian di sini ada yang suka cerpen, ada yang suka bikin puisi, itu dikembangin terus. Itu bisa menjadi sebuah sarana untuk dakwah. Kemudian menjadi referensi sumber berita Islami terkini, sumber berita Islami seputar kampus nih. Misalkan, LDK baru aja ganti kepengurusan, itu disiarkan lewat lembaga pers.
ketua BEM baru aja ini nih gitu. Misalkan, oh ternyata ketua BEM apa misalkan ya, seorang hafiz Quran gitu. Ketua BEM di Sumbawa, di UTS. Seorang hafiz Quran itu disiarkan. Itu akan menjadi sebuah referensi sumber berita Islam terkini. Nggak perlulah terlalu jauh ya. Misalkan tadi bahas Palestina, bahas negara Syam, segala macam. Itu kan terlalu jauh sebenarnya. Walaupun nggak apa-apa. Tapi kalian tuh ketika jadi pers di kampus, kalian harus bisa menggali apa sih isu-isu atau kejadian-kejadian apa yang menarik untuk diberitakan. Dan itu masih dalam koridor Islam. Nah ini saran saya ya untuk konten pers dakwah kampus, nggak perlu terlalu macem-macem, cukup 3 ini aja cukup. Berita, opini, karya sastra. Dan sebenarnya yang perlu dikuatin adalah opini atau esai atau apa istilahnya, opini. Kalau kalian pernah baca koran Kompas, di situ ada kolom opini. Nah kayak gitu tuh, esai, pendapat. Nanti ada contohnya ya. Menurut saya 3 ini udah jadi senjata yang luar biasa dalam pers. Berita, opini, karya sastra. Berita misalkan tadi ya, oh ternyata ketua BEM seorang hafiz Quran. Yang kedua misalkan opini. Opini itu misalkan misalkan gini. Kalau ada isu feminisme, kemudian kita mau counter gitu ya misalkan. Terus kita bilangnya, tapi memang harus hati-hati sih kalau isu feminisme. Makanya saya bingung nih kalau misalnya cerita itu. Misal kalau yang saya buat itu, karena saya orang bahasa, saya waktu itu sempat buat tulisan cara kekuasaan atau cara negara merepresi Islam lewat bahasa. Jadi cara-cara suatu negara gitu ya, negara supaya Islam itu jadi melemah gitu ya, itu lewat bahasa ternyata salah satunya. Jadi misalkan ada istilah Islam fundamentalis, ada istilah Islam abangan, ada istilah Islam ini segala macam. Itu adalah bentuk-bentuk pengkotakan Islam untuk membuat Islam itu menjadi lemah. Dan itu cara-cara yang memang sudah dilakukan dari dulu, dari orang-orang Belanda ya, untuk melemahkan Islam. Nah, itu salah satu opini kayak gitu. Apa nih yang bisa kita gali, kita bisa sampaikan kepada publik, pendapat kita seperti apa. Kemudian karya sastra, ya ini nggak jauh-jauh dari cerpen, dari puisi, seputar karya sastra. Nah ini contohnya ya, kalau dari Lembaga Pers Nuraniku, kita coba berkaca dari situ aja, karena cukup relevan untuk bicara soal media kampus. Ini contohnya kalau soal berita tentang Ozil ya. Ozil kan karena dia Islam dan dia sangat menampakkan keislamannya itu. Sementara kalau negara Jerman adalah negara yang memang tidak sepenuhnya pro terhadap hal-hal yang keislaman, hal-hal yang sangat menunjukkan aktivitas keagamaan seseorang. Jadi akhirnya Ozil ini termasuk yang didiskriminasi di situ dia. Walaupun dia adalah seorang pemain yang hebat. Dia akhirnya itu ada yang melempari dia dengan roti dan lain sebagainya. Ini contoh berita yang diadaptasi sebenarnya. Karena nggak mungkin ya anak Nuraniku itu langsung datang gitu dapetin berita utama, dapetin foto ini gitu kan, nggak mungkin kan. Tapi ini adalah berita yang diadaptasi. Paham nggak maksudnya? Jadi susahnya bikin berita adalah kalau kalian mau benar-benar bikin berita, berarti kan harus jemput kejadiannya itu ya, jemput peristiwanya itu. Misalkan kayak di sini, berarti di sini kan ada orang yang foto Ozilnya, atau ada orang yang katakanlah apa ya, ada orang yang sengaja ditugasi untuk datang ke pertandingan ini, terus mengamati hal-hal apa yang menarik untuk diberitakan. Dan ternyata ini salah satu yang menarik untuk diberitakan gitu kan. Itu baru dapat berita yang eksklusif. Tapi itu kan nggak mungkin ya. Kalau pers dakwah kampus nggak mungkin kayak gitu. Punya duit dari mana gitu kan untuk
mengirim reporternya ke luar negeri, maka perlu disiasatin. Kalau berita ya tadi, saran saya kalau ada isu, tadi misalnya ketua BEM ternyata hafiz Quran, atau anak LDK Kalam juara lomba hafalan Quran gitu ya, lomba hafizul Quran gitu. Itu bisa diberitakan menjadi konten berita untuk lembaga persnya kalian. Terus kalau ini nih cerita bersambung, ya kita pernah ada Nuraniku cerita bersambung Serenet di musim dingin, itu akhirnya jadi continue kan. Jadi akhirnya ada konten yang tiap minggu ada sebuah cerita bersambung, yang itu buat beberapa orang mungkin suka, orang-orang yang suka karya sastra, dan di situ juga ada poin-poin dakwahnya juga gitu, dan bisa Nuraniku tuh bisa terus eksis gitu loh, salah satu yang penting. Dan ini yang menurut saya paling penting sih untuk mengasah nalar berpikir kritisnya mahasiswa, yaitu opini, permainan semantik dalam tweet Ulil Absor Abdallah. Jadi di dalam kajian bahasa Indonesia itu ada semantik, ada permainan kata-kata, makna gitu sih. Jadi Ulil Absor Abdallah ini memainkan sebuah makna bahasa di tweetnya dia, karena dia kan seorang yang liberalis banget ya. Jadi dia bagaimana memainkan bahasa supaya tersampaikan enak gitu ya. Kayaknya tuh penuh kedamaian gitu. Kayaknya tuh sangat-sangat moderat, sangat-sangat Islam yang penuh cinta damai gitu. Tapi sebenarnya di balik itu sebenarnya menusuk Islam gitu loh dia. Dan itu yang ingin saya bongkar di situ. Nah, tweet-tweetnya dia tuh ternyata ini loh gitu. Padahal dalam Islam tuh harusnya gini gitu. Jadi mengcounter tweetnya dia gitu dengan membongkar makna-makna di balik itu dengan teori semantik gitu, dengan apa yang saya pelajari di mata kuliah saya gitu, di mata kuliah semantik. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman misalnya belajar apa nih? Teknologi. Kalau teknologi itu apa ya? Misalnya teknologi tentang artifisial gitu ya. Kalian punya pandangan apa nih tentang artifisial gitu? Tentang orang-orang yang mulai digantikan sama ini gitu. Kalian punya pandangannya apa? Kalau teknologi saya kurang paham ya. Atau gini deh misalnya tentang pembajakan gitu ya. Misal tentang Spotify gitu. Kan kalau mau yang premium bayar kan. Tapi ada orang yang akhirnya membajak itu kan. Nah itu kalian mengcounternya gimana tuh? Misal kalian tuh mendelivernya gimana tuh? Yang kayak gitu-gitu misalkan. Pandangan kalian soal itu. Atau ya apalah teknologi yang isu-isu teknologi. Memang akan jadi menarik kalau misalnya teman-teman ahli di bidang tertentu, kemudian nulisnya di bidang itu. Misal kalian ahlinya ekonomi, kalian tulislah yang berkaitan sama ekonomi syariah misalkan. Itu akan lebih nyambung sama ilmu yang kalian dapatkan. Ya, saya anak bahasa Indonesia, akhirnya saya bikin tentang semantik, tentang kekuasaan melemahkan Islam lewat bahasa. Saya orang sastra, mungkin saya bisa misalkan dulu pernah nulis juga tentang transformasi istilah di kalangan LGBT. Dulu istilahnya ini, terus sekarang istilahnya misalkan pelangi gitu ya. Pelangi itu padahal maknanya kan indah ya, tapi jadi berubah makna ketika ada itu. Misalkan ada nama kosan khusus laki-laki, nama kosannya kosan pelangi, itu kan jadi sesuatu yang bumerang ya, maksudnya istilah pelangi itu jadi sesuatu yang akhirnya nggak enak lagi gitu maknanya, gitu loh. Itu enak buat dikaji dari sisi bahasa, dari sisi gejala kebudayaan. Nah, coba saya mau nanya kalian. Ini kalau misalkan nanti mau membuat sebuah lembaga pers dakwah, kalian udah harus nentuin. Kalau ideologi yang diusung jelas ya, ideologi Islam. Kalau tipe jurnalistik itu maksudnya jurnalistik yang apakah yang agak hard, agak soft,
atau jurnalistik yang adem ayem gitu ya, itu juga penting. Kalau yang hard tuh misalkan dulu kan banyak ya media-media Islam yang diberedel, karena beberapa memang agak hard, agak keras. Terus ada juga yang agak soft, misalkan agak-agak penuh cinta damai gitu ya. Nah, kalau teman-teman, menurut teman-teman sendiri, teman-teman tuh mengarah ke jurnalistik yang kayak gimana? Udah kebayang belum jurnalistik yang seperti apa? Izin Kak, boleh? Ya, silakan. Ini namanya siapa? Mita yang tadi. Ya, silakan. Kalau menurut saya sih mending ke yang soft sih Kak, soalnya kan kalau di ranah kampus nih targetannya kan mahasiswa. Terus kalau dari segi penerimaan tuh kayaknya enakan kalau pakai jurnalistik tipe yang soft gitu, karena kan biar nggak perlu ada tekanan buat teman-teman mahasiswa nerima informasi yang mau kita share gitu. Udah segitu Kak. Mi astagfirullah segahon ya tahu lah nanti lo baca imah bak suruh kauntek Ya. siang misalnya langkah nur ramai bahasa imah aku kena dapat Kondisikan, please. Kondisikan. saya kali ini kota lo satu lamu gitu Itu bahasa apa tadi? Kalian bahasanya apa Sumbawa sih? akhi. Bahasa apa? Itu Sumbawa asli, Kak. Oh, itu Sumbawa asli. Ya, tipe jurnalistiknya tadi kata Wita soft, yang soft gitu, karena ya biar nggak penuh tekanan juga segala macam, biar nggak kontroversial juga ya. Tapi sekarang yang saya mau tanya gini, misal ada yang nyerang anak LDK, misalkan katakanlah anak LDK tuh diserangnya misalkan dianggap terlalu inklusif, misalkan dianggap terlalu eksklusif ya, dianggap terlalu eksklusif, dianggapnya kayak nggak modern gitu, misalkan ada pandangan-pandangan itu, kalian tuh akan memilih diem aja atau mencoba mengcounter itu, atau jangan itu deh, isunya yang lebih ini lagi, lebih serem lagi, misal ada isu tentang apa ya, bentar. Ya tadi ya tentang feminisme deh, tentang feminisme, misalkan ada isu gini, R.A. Kartini itu feminis gitu, misalkan ada orang yang membuat tulisan itu R.A. Kartini feminis, terus tulisannya dianggap bagus, viral tulisannya di kampus kalian tuh mau mengcounter atau mau diem aja kalau lagi ada kondisi kayak gitu? Izin Silakan. masuk, boleh? Nah. Ya, kalau mungkin dari Anda pribadi ya, mungkin akan lebih kita melihat ya yang tadi seperti yang di awal disampaikan, apakah ini akan berdampak gitu ketika lingkungan kampus terhadap isu ini gitu. Cuman kalau misalnya ketika memang hal itu dirasa urgent untuk mengkanter, berarti kita harus mengkanter. Seperti mungkin kalau contoh kemarin kita kan ada isu di Women Day ya. Women Day ini kan istilahnya mungkin bagi sebagian orang kan dilatar belakangi oleh feminisme, gerakan feminisme ya. Mungkin sebagian orang nggak tahu kan dan tidak menyadari hal itu gitu kan. Makanya mungkin tindakan yang harus kita lakukan ya mengkanter. Salah satu tindakan yang mengkanter, kita bikin istilahnya ya pertama kajian publikasinya dan juga kajian secara daringnya gitu kan, secara virtualnya gitu. Bagaimana sih pendapat tentang mungkin Women's Day atau mungkin hal-hal yang ya kayak tidak secara gamblang menyatakan kita mengkanter Women's Day, tapi kita mensiratkan itu di dalam sebuah kajian-kajian kita gitu. Tadi yang ngomong siapa ya? Noval, Afwan. Noval. Oke, makasih Noval ya. Noval tuh di bagian kajian isu. Afwan, aneh ketuanya. Oh iya, lupa. Maaf. Oke, makasih Noval. Kalau dari kampus lain ada nggak? Di sini ada dari kampus lain nggak? Dari luar UTS? Ada nggak dari luar UTS? Mungkin ada dari teman-teman media Puskomda ya.
Media Puskomda itu berarti dari univ mana? Puskomda itu jadi kayak pusat komunikasi apa? Ada Tapi yang kalau misalnya masuk, Kak. ini sih dari Oh, belum ada. Komisi D, kita lebih ke Komisi D. Kemarin tadi ada yang absen sih, tapi nggak masuk ke sini. Oke, oke. Room. Berarti kalau di sini nih yang ada di Zoom ini semuanya anak UTS. Iya, dari lihat namanya Kemungkinan. Oke. Ya, lanjut aja ya. Oke, berarti saya dapetin gambarannya kita tuh tetap soft misalkan. Ya ntar kalian rumusin sendiri ya. Ini saya coba ngasih gambaran aja. Ketika kalian mau mulai bikin lembaga pers, ini adalah 4 poin penting yang perlu teman-teman pikirkan secara mendalam. Kita tuh mau tipe jurnalistik yang kayak apa sih? Oh, tipe jurnalistik yang sebenarnya soft nih. Tapi kalau ada yang perlu untuk dibikin lebih apa ya? Lebih tajam gitu, kita melakukan sebuah pukulan gitu. Atau kita nggak nunggu sebuah isu merebak, misalkan atau gimana ya? Ya harus pinter-pinter juga sih. Misal gini ya, isu LGBT itu sebenarnya misalkan adem ayem nih gitu. Tapi jangan kitanya mancing itu jadi sebuah isu yang akhirnya muncul di kampus kalian gitu loh. Misalkan katakanlah secara nasional isu itu lagi merebak, tapi secara kampus itu isu yang tidak merebak. Kita jangan memancing percikan apinya gitu. Tapi ya udah biarin aja gitu loh. Jadi harus pintar-pintar kayak gitu juga. Ya pintar-pintar mainin bahasanya juga gitu. Bagaimana nih isu tentang Palestina disampaikan? Bagaimana isu tentang feminisme disampaikan? Bagaimana isu tentang kalau sekarang tuh yang lagi agak ngetren juga toa masjid ya, yang Zaskia Adia Meka itu bagaimana hal-hal yang kayak gitu dari kita mau buat opini, tapi juga nggak menjadi sebuah pancingan untuk akhirnya mereka bikin tulisan yang mengkritik kita juga gitu. Dan tadi ya poin penting menurut saya pribadi adalah bagaimana akhirnya mahasiswa LDK, anak-anak LDK Kalam itu jadi termotivasi untuk berpikir kritis dengan adanya wadah ini. Terus media yang digunakan, apakah Instagram, website, ataukah lewat YouTube gitu ya, ini kan sangat menentukan. Kalau lewat YouTube berarti jurnalistik kalian jurnalistik televisi gitu ya, jurnalistik video. Kalau lewat website misalkan blog, berarti jurnalistiknya yang online gitu, yang tulisan. Kalau jurnalistiknya lewat Spotify misalkan, berarti yang podcast gitu ya, yang audio banget. Nah, kalian menurut teman-teman medianya apa nih? Media yang digunakan? Instagram, ya enggak? Ya, gimana? Ada yang mau komentar Gini, soal ini? Afan aneh masuk lagi. Aneh novel ya, tapi masih sama. Jadi untuk sementara ya yang ada di Kalam, kita tuh ada media yang aktif ya, itu ada Instagram dan ada juga podcast Spotify. Nah, alhamdulillah sebenarnya untuk kontennya sendiri pun sebenarnya Spotify ini masih konten-konten yang general ya, maksudnya yang tidak terlalu membahas tentang terkait isu-isu atau mungkin untuk tujuan mengcounter berita atau isu-isu apa terkini ya. Cuman untuk yang konten di Instagram dan kajian-kajian itu pun kita sudah berusaha untuk meranah ke sana, mengcounter isu. Karena emang sebenarnya kondisi di UTS ini sebenarnya nggak terlalu ini banget ya. Kalau bisa dibilang kayak apa ya, budaya untuk mengkaji isu itu masih kurang kalau misalnya secara keseluruhannya untuk di UTS gitu. Bahkan mungkin kita tuh kayak kurang konflik gitu bahasanya, kurang konflik secara langsung gitu, untuk yang bahkan sampai mungkin kalau misalnya yang aneh dengar dari apa LDK eksternal tuh kayak konfliknya sampai segitu ya anak-anak LDK gitu kan. Kita masih ya sekedar konflik-konflik ya biasa gitu ya kayak tadi bilang masih
konflik sekedar anak LDK tuh terlalu eksklusif gitu kan. Anak LDK tuh masih terlalu monoton gitu kan. Anak LDK tuh masih kayak gini-gini, masih belum sampai ya ekstrem-ekstrem banget lah gitu kan bahasanya. Ya, mungkin kayak gitu misalkan sama Spotify yang masih bisa, yang masih kita gunakan untuk penyampaian gitu. Ya, terkait media ini, tadi yang saya bilang ya, media apa nih yang mau kalian pakai, itu akan sangat menentukan. Tadi balik ke jurnalistiknya kalian. Apakah jurnalistik online, jurnalistik radio, jurnalistik televisi, jurnalistik cetak gitu ya. Maka ini udah harus ditentukan, kalian tuh punya fokusan. Oh, kalau memang lewat Spotify sama Instagram gitu misalkan, oh kalau Instagram berarti nanti fotografinya juga harus bagus. Nanti misalkan desainnya harus bagus. Kalau Spotify berarti gimana nih? Kalian bisa menyampaikan jurnalistik, itu kan mirip-mirip radio ya, jurnalistik radio. Berarti kayak kualitas vokalnya juga bagus gitu. Vokal bulatnya itu bagus gitu. Vokal-vokal ala penyiar radio. Itu kan enak ya didengar ya. Baik, Ada yang mau sebenarnya mungkin dari teman-teman yang lain, dari anak-anak kreatif atau mungkin anak-anak kajian isu ya. Soalnya kita masih ini ya, masih kalau bisa dibilang tipe jurnalistik kita dibilang soft itu sebenarnya kita juga belum sepenuhnya soft ya kalau misalnya dilihat dari apa yang selama ini kita publikasikan gitu. Karena memang selama ini kan untuk kajian isu kita sebenarnya masih mengcounter isu kayak kemarin kan isu Women's Day, terus mungkin ada beberapa isu terorisme itu kan kita counter untuk istilahnya ya menggiring opini lah gitu, menggiring opini terkait ya tadi Women's Day dan isu terorisme yang waktu kemarin di Makassar itu ya, bom yang ada di Makassar itu. Nah, untuk yang sastra kita belum kepikiran untuk sampai bikin puisi atau mungkin karena emang baru ya, karena kita juga baru tahu ternyata dari karya sastra pun juga sebenarnya bisa kita masukkan gitu dakwah-dakwah itu kan. Oke, nanti sering perkembangannya ya kalau gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin ya bisa enaknya gimana nih? Teman-teman foto aja ya. Atau saya screenshot juga bisa. Bentar ya. Nanti kalian bisa obrolin lebih lanjut. Agak nge-lag. Maaf. Sebentar ya. Saya kirim ke grup. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Silakan saya balikkan ke moderator, Abdul Mukarom. Baik, terima kasih kepada Bang Heri. Masya Allah, luar biasa sekali materinya pada pagi yang menjelang siang ini. Alhamdulillah.
Baik teman-teman, mungkin sesi selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab ya, ataupun langsung diskusi kita pada siang hari ini. Fadol, buat yang mau nanya, langsung raise hand atau di chat, silakan. Yang mau tanya-tanya mungkin seputar jurnalistik atau isu-isu, silakan. Bismillah. Afan, izin bertanya. Ini yang lain gimana, teman-teman? Ini mau bertanya, maksudnya kalau misalnya ada yang bingung, silakan ditanyakan teman-teman ya. Oke, mungkin kalau dari Ani, ini aja, Bang. Secara keseluruhan kira-kira untuk hal-hal yang mendukung dari jurnalis, membangkitkan dan membangun jiwa jurnalistik dalam dakwah kampus itu seperti apa gitu? Maksudnya apa sih yang harus kita bangun dari awal, kan karena kita untuk saat ini kan belum ada ya istilahnya komunitas jurnalistik, dan kira-kira untuk bisa ke arah ke sana apa sih yang harus kita mulai, apa yang harus kita bangun untuk bisa mengarah ke sana gitu, dan supaya terarah juga kan kita bisa kayak tadi ya, tujuan-tujuan dakwah pers itu kan bisa terpenuhi gitu, karena ya kita masih istilahnya abu-abu gitu, kita ya asal bahasanya kan ya asal ketika ada isu kita usaha counter gitu kan, itu bahasanya untuk saat ini gitu kan. Nah, kira-kira kedepannya apa sih secara umum gitu, kita apa yang harus kita lakukan gitu untuk bisa membangun sebuah komunitas jurnalistik gitu. Mungkin itu dari ini, Syukron. Mungkin ada lagi yang lain, mau dijawab langsung atau ditampung dulu, Bang? Langsung aja ya, ini jawab ya. Ya, betul. Oke. Pertama gini, teman-teman tuh harus ada keseriusan untuk membuat ini. Dalam arti kata, ada tekad yang bulat. Ini emang kita benar-benar mau buat tahun ini gitu misalkan. Jadi udah tekad bulat, habis itu ada timnya. Tim memang ditugasi untuk membuat sebuah lembaga pers. Karena kan ini nggak mudah ya, apalagi baru awal gitu kan. Dan semalam juga pas lagi briefing saya bilang ke Yahya, kalau emang nanti mau minta bantuan ke Ani sampai dengan lembaga persnya kebentuk, insya Allah Ani siap bantu gitu. Dari jauh ya, dari Jakarta sini. Gitu. Tinggal gimana teman-teman tuh ngebangun tim ya. Ada tim nih, misalkan katakanlah siapa nih misalkan di sini. Misalkan ada timnya tuh Abdul Mukarrom gitu. Terus dibantu sama Husna juga, sama Fazriansyah, sama Fikri gitu misalkan, sama Indrawan gitu. Ada 5 orang misalkan ya. Ada 5 orang nih secara concernnya di situ. Tinggal nanti tadi udah saya bikin ya, medianya ini, terus kontennya ini gitu. Digali lagi, dibikin breakdown-nya lagi. Oh, kalau lewat Instagram, terus nanti nama Instagramnya apa nih? Nama lembaganya apa? Siapa yang nanti bikin Instagramnya misalkan? Kalau lewat atau ya saran saya sih Instagram dulu, Spotify nanti misalkan, karena kan baru awalan nih. Terus nanti mulai ada konten tentang apa nih? Siapa yang nulis gitu? Oh ternyata masih ada masalah lagi. Ini anak-anak nggak terbiasa nulis. Gimana cara mereka bisa upgrade untuk bisa nulis gitu? Kan perlu belajar lagi tuh, perlu banyak-banyak belajar, perlu banyak-banyak kemauan, mau nulis, mau belajar dari tulisan orang gitu ya, kayak gitu. Jadi banyak sih perjalanan-perjalanan yang itu harus langsung konkret gitu. Sebenarnya simpel ya, maksudnya kalian tuh nggak harus misalkan harus membuat susunan redaksi secara lengkap gitu ya. Sebenarnya simpel ketika ada di media online. Kecuali kalau kalian mau bikin majalah, mau bikin koran, media-media yang kayak gitu tuh ribet. Tapi kalau yang pers dakwah yang setahu saya kayak Nuraniku, sebenarnya tinggal ada tulisan terus diposting, as simple as like that gitu. Semudah itu sebenarnya. Sebuah jurnalistik kampus sebenarnya semudah itu. Kalian tuh nggak ada beban harus komersil misalkan. Kalian nggak ada beban misalkan karya kalian harus dicetak. Kalian nggak ada beban misalkan taruhlah apa yang kalian sampaikan tuh harus bagus gitu ya. Karena kan lagi belajar. Kita di Nuraniku
nggak terbentuk iklim ada seleksi tulisan tuh enggak. Misalkan tulisan yang masuk, ya udah itu akan layak untuk diterbitkan. Kita tuh nggak ada misalkan, oh tulisan ini nggak layak nih, nggak sesuai standar kita. Itu nggak ada kayak gitu. Karena ada yang ngirim tulisan aja itu udah syukur kan. Boro-boro kita sempat untuk menyeleksi. Kalau diseleksi terus mau nerapin standar, yang ada kita nggak posting-posting. Gitu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah udah terbentuk tim, terus habis itu udah mulai ada yang membuat tulisan. Kuncinya di situ sih sebenarnya. Dan nadinya adalah tulisan orang. Kalau tulisannya nggak ada, orang-orangnya pada malas nulis gitu, ya udah kelar gitu loh. Nggak berjalan. Ya, tadi ya kalau ternyata teman-teman butuh untuk pelatihan nulis, berarti ada nanti pelatihan nulis. Terus teman-teman juga bisa belajar dari tulisan orang, dari Kiblatnet misalkan, dari Islam Post. Belajar tuh gimana sih tulisan yang baik tuh. Oh ternyata gini ya. Gitu. Yang ringan-ringan dulu aja. Nanti sambil berjalannya waktu. Ya pokoknya itu ya. Kalau saya mau bikin simple, kuncinya adalah ada orang yang benar-benar ngurus ini, ada orang yang benar-benar kalau di Instagram berarti kan ada yang bikin desainnya, dan ada orang yang nulis. Dua itu aja cukup sebenarnya mah. Dua aja itu cukup untuk kalian awalan. Ada yang nulis, ada yang bikin desainnya, diposting di Instagram. Udah, nggak perlu muluk-muluk. Oh ini nggak ada yang baca. Oh ini gini. Nggak usah. Untuk pertama kalian seenggaknya goals yang ketiga tadi itu terjadi. Goals untuk membuat mahasiswa berpikir kritis. Gitu. Nggak perlulah muluk-muluk. Kita jadi leader opinion. Ya, nggak perlu muluk-muluk kita dibaca jutaan mahasiswa gitu ya, dibaca sama LDK lain gitu, dilirik sama LDK lain nggak perlu muluk-muluk kayak gitu dulu. Itu nantilah proses. Kita pun di LDK nih Nuraniku, setahu saya sih nggak banyak juga pembacanya, pembaca setianya tuh nggak banyak. Saya aja yang memang sebenarnya punya empati kuat ke Nuraniku, saya bukan pembaca setia Nuraniku. Dulu mungkin iya, saya masih ngebaca-baca waktu saya masih di LDK atau masih jadi penasehatnya LDK. Tapi ya ketika sekarang ini ya udah, Nuraniku tuh bukan menjadi sebuah media utama bagi saya untuk mengetahui kabar Islami di kampus saya, gitu loh. Jadi makanya saya bilang kalau bikin lembaga pers tuh lagi-lagi adalah goals yang paling terukur, yang paling real adalah bikin orang-orang tuh mau nulis, produktif nulis, berpikir kritis. Ya. Kalau mau jadi leader opinion, itu susah banget. Mau memonopoli media gitu ya, mau memonopoli sumber berita, itu susah banget gitu ya. Mau sekelas seperti Al Jazeera misalkan, mau sekelas seperti Kiblatnet, seperti apalagi misalkan, gitu ya, media-media Islam yang udah besar, itu susah untuk kayak gitu. Untuk kita yang nggak fokus ke sana, kita kan yang utama di kampus kita adalah kuliah, bukan menjadi jurnalis. Gitu. Jurnalis itu sampingan doang. Itu ya mudah-mudahan terjawab Noval. Baik, syukran jazakumullah. Baik, mungkin masih ada lagi satu penanya. Kalau masih mungkin udah paham semua ya? Mita mau nanya. Oh iya, Fadl. Izin nanya Kak Heri. Ini terkait yang tadi. Silakan. Kontennya kan ada ini berita, opini sama cerpen. Ya kan? Terus saya tertarik yang dari sisi cerpen nih, tapi kayak jarang nggak sih ada yang nulis cerpen Islami tuh kayak ceritanya yang kayak gimana gitu. Terus cara nyisipin pesan Islamnya itu yang kayak masih susah gitu untuk di staraf kita yang nggak pernah belajar nulis itu kayak susah, tapi pengen juga dicoba gitu. Oke Mita, nah ini bisa jadi pertimbangan juga ya bahwa tulisan karya sastra pun dilirik juga, terutama memang biasanya ahwat-ahwat yang suka nulis cerpen ini. Saya ada sih beberapa kalau mau contohnya, nanti mungkin
Mita bisa, mungkin saya kirimin linknya aja ntar ya. Dan bisa juga ngecek yang cerita bersambung Serenity Musim Dingin itu mungkin bisa jadi gambaran. Oh, ini loh cerita Islami tentang kampus tuh gini gitu misalkan. Ini loh tentang, jadi intinya ya di Serenity Musim Dingin itu saya mencoba untuk kayak memberikan gambaran bahwa kehidupan anak-anak rohis kampus tuh kayak gini gitu. Enggak selamanya saklek, bahwa ternyata oh musik sama Islam tuh bisa nyatu di situ kayak gitu. Terus oh ternyata anak rohis tuh gini ya, mereka tuh strong gitu misalkan kayak gitu. Mau mencoba untuk menyampaikan itu dengan cara yang menarik, yaitu lewat sebuah cerita. Nah, nanti kalau Mita mau belajar tentang cerpen tentang itu bisa dari bacaan-bacaan itu, atau baca cerpennya Ibu Helvitiana Rosa ya, dia dosen saya di S1 UNJ. Dia yang tadi menulis Ketika Mas Gagal Pergi itu juga boleh banget buat dipelajarin. Oh ternyata bikin cerpen Islami kayak gini ya gitu. Dan memang akan menjadi menarik juga ketika teman-teman ada konten cerpen di lembaga persnya gitu ya. Oke, makasih Kak. Ya sama-sama Mita. Pokoknya kuncinya pinter-pinter belajar secara mandiri. Buat teman-teman semua yang ada di sini, pinter-pinter belajar nulis secara mandiri. Gimana sih nulis yang baik dan benar? Kayak gimana sih tulisan-tulisan yang bagus gitu ya? Itu penting banget. Karena nggak mungkin kan? Nggak mungkin misalkan saya tuh ngajarin ke kalian terus-terusan tentang menulis gitu. Saya pun sebenarnya belajar nulis juga dari otodidak. Nah, dan menulis itu enaknya kegiatan menulis adalah otodidak pun bisa tanpa harus benar-benar belajar dari seseorang gitu. Masya Allah, luar biasa. Mungkin masih ada satu pertanyaan terakhir. Jika ada yang ingin bertanya, 3 penanya. Ayo teman-teman, masih ada satu kesempatan untuk bertanya. Jika ada yang belum dipahami gitu. Mungkin dari anak-anak kajian isu ya, karena mereka yang lebih konsen untuk menulis berita-berita dan mengcounter isu gitu. Ya boleh. Silakan. Anak-anak Dari kajian isu anak-anak ada di kajian sini? isu gimana? Nggak ada ya? Udah paham mungkin ya? Masya Allah. Nah, baik. Mungkin gini aja, mewakili dari anak-anak kajian isu ya, sempat menyampaikan sebuah keresahan gitu. Mungkin sebenarnya dari anak-anak kajian isu pernah menyampaikan kebingungannya mereka gitu. Bagaimana sih cara gitu kan, ketika ada isu, terus kita tuh mengkajinya itu seperti apa gitu. Bagaimana cara mengkaji yang benar, gitu. Terus bagaimana kira-kira nih penulisan atau konten yang harus kita sajikan di kajian kita itu terhadap counter isu itu kayak gimana sih gitu kan, isinya apa aja konten-kontennya gitu kan, penulisannya yang baik itu seperti apa gitu, kayak kita ingin mengkaji isu gitu bahasanya kan ke mereka yang mereka sampaikan waktu dulu. Nah mungkin dari situ bisa dibantu untuk menjawab mungkin Bang. Oke. Bentar ya. Yang pasti gini, untuk mengkaji suatu isu, berarti kan kita menelusuri kebenaran. Nah, itu poin pentingnya adalah menelusuri kebenaran. Kebenaran dari sisi Islam, sama kebenaran dari sisi duniawinya juga. Jangan sampai kita kebenaran dari sisi Islamnya doang. Tapi kebenaran dari sisi duniawinya juga harus kita kejar. Nah, ini yang agak ribet sebenarnya di sini. Jadi kebenaran dari sisi Islamnya, misalkan kebenaran sisi Islamnya tuh misalkan gini, apa yang ringan-ringan dulu. Misal tentang ajaran agama samawi, misalkan agama Yahudi, Nasrani, sama Islam misalkan. Posisi 3 agama ini seperti apa sebenarnya? Kedudukannya dalam Islam seperti apa? Terus kalau dari segi duniawinya nanti seperti apa? Misalkan, oh 3 agama ini sebenarnya
mereka kan termasuk agama langit nih. Jangan itu deh, kayak contohnya terlalu rumit. Saya bingung nyari yang simpel soalnya. Saya agak concern-nya di feminisme sebenarnya. Jadi mungkin saya ambil di situ aja. Misal kalau feminisme itu kedudukannya dalam Islam seperti apa sih? Nah, kita harus nyari tahu kebenarannya. Oh ternyata kalau dalam Islam sebenarnya feminisme juga dulu ada gitu kan, maksudnya kayak upaya untuk membela perempuan tuh ada. Kayak misalkan dulu bayi perempuan kan langsung dibunuh gitu ya, langsung dikubur gitu segala macam, nggak dibiarkan untuk hidup gitu ya, karena para orang-orang Arab itu menganggap bahwa bayi perempuan tuh ya hina gitu ya, kehinaan ketika mereka punya bayi perempuan, bukan laki-laki, mereka pengennya laki-laki gitu kan. Nah, di situ sebenarnya kan suatu pembelaan Islam terhadap wanita. Sebenarnya feminisme itu kalau positifnya ya, pembelaan perempuan terhadap terhadap martabat perempuan gitu. Cuma dipelintir-pelintir jadi agak ekstrim. Jadi makin ekstrimnya tuh ya perempuan kalaupun pakai pakaian laki-laki, oke. Laki-laki pakai pakaian perempuan, oke-oke aja gitu. Makin lama makin parah gitu loh. Perkembangan feminisme tuh makin lama makin parah. Perempuan jadi misalkan jadi memberontak terhadap suaminya, misalkan seorang istri memberontak terhadap suaminya kayak gitu. Jadi perkembangannya agak-agak lepas kontrol. Nah, kita tahu bahwa ternyata dalam Islam kebenarannya kayak gini. Nah, terus dalam sisi duniawinya kebenarannya gimana sih? Nah, kita jangan sampai salah nih. Jangan sampai salah dalam menafsirkan makna-makna feminisme. Feminisme itu apa? Budaya patriarki itu apa gitu. Terus sikap patriarkal apa? Bedanya gender sama jenis kelamin apa? Nah, kalau kita salah di situ, itu bisa jadi sebuah blunder buat kita. Gitu ya. Jadi terminologi feminisme itu kita udah harus kuat. Kalau kita mau mengkaji itu, kebenaran dari sisi Islamnya apa, terus kebenaran dari teorinya apa. Itu yang bikin ribet tuh sebenarnya di situ. Berarti kan kita harus belajar dua hal. Kita belajar tentang versi Islamnya, sama kita belajar versi teori Baratnya. Nah, di sini teman-teman makanya penting buat kita nih, para orang-orang yang belajar kajian isu, untuk belajar juga tentang filsafat-filsafat, tentang kajian-kajian filsafat, tentang tadi ya, apa sih komunisme gitu, apa sih postmodern, apa sih nihilis gitu, apa sih misalkan apa lagi ya, ini itu segala macam ya, pokoknya banyak hal-hal yang teman-teman tuh udah harus paham itu untuk akhirnya nanti bisa mengcounter dengan baik. Jangan sampai kita mau mengcounter, tapi sebenarnya kita nggak paham isu itu, gitu. Nggak paham isu secara mendalam tentang feminisme misalkan. Malah jadi nggak elegan gitu ketika kita mau mengcounter. Dan penting juga untuk teman-teman tuh nggak terus-terusan terjebak sama pola-pola suatu isu. Maksudnya isu yang lagi in apa sih? Akhirnya bikin kajian. Isu yang perlu kita counter apa? Akhirnya bikin kajian. Teman-teman tuh harus bisa menjadi yang leadingnya juga gitu, yang memulai itu gitu. Misalkan isu ini sebenarnya nggak lagi marak, tapi teman-teman munculkan. Jadi jangan seperti YouTuber ya, yang seperti YouTuber yang ketika ada suatu fenomena yang menarik gitu, akhirnya mereka pakai itu supaya AdSense gitu ya, supaya muncul gitu ya, supaya banyak yang nonton dia. Yang lagi tren akhirnya dia pakai buat konten YouTube dia. Tapi kita itu sebenarnya untuk di jurnalistik kita saat ini, tadi kan bilangnya pengennya soft ya, nggak mau yang terlalu hard banget. Ya udah, kita tuh jadi orang-orang yang membuat sebuah isu. Misalkan selama ini orang nggak paham nih bahwa ternyata tadi ya, kalau saya kasih contoh bahwa ternyata kekuasaan atau negara itu melakukan sebuah pelemahan terhadap Islam dengan lewat bahasa. Itu kan sesuatu yang ya itu nggak ngetren lah sebenarnya. Tapi saya munculin itu untuk akhirnya orang tahu ini loh kebenarannya. Nah, jadi saran saya
kalau teman-teman agak kesulitan untuk bisa mengikuti suatu isu yang berkembang, jadilah para pengkaji yang keluar dari tren itu. Misal sekarang yang lagi nggain tentang isu Palestina misalkan, lagi nggak tren, tapi teman-teman kemudian mengkaji itu. Atau kalau emang mau mengkaji tentang isu toa masjid misalkan, itu sebenarnya mengganggu gak sih gitu? Itu sebenarnya dalam Islam tuh hukumnya gimana sih gitu, kayak gitu-gitu. Ini sebenarnya fenomena yang terjadi tuh apa sih? Zaskia Audia Meka tuh sebenarnya orangnya gimana sih gitu? Pemikirannya dia seperti apa sih kayak gitu? Ya, itu memang menjadi menarik. Itu paling saran saya ya. Jadi teman-teman tuh harus tahu kebenaran dari sisi Islam, kebenaran dari sisi duniawi. Dan kalau ternyata agak sulit di ranah kalian nih, maksudnya itu bukan ranah yang kalian kuasai, saran saya kaji aja isu-isu yang kalian kuasai walaupun nggak ngetren gitu. Oh ya, satu lagi, manfaatkan mata kuliah yang kalian dapatkan. Saya dapat mata kuliah tentang bahasa, tentang sastra. Akhirnya saya bikin tulisannya tentang bahasa sastra. Kalian dapat mata kuliah tentang apa misalkan? Tentang apa apa sih kalau teknologi? Ya itulah pokoknya ya. Teknologi apa nih? Terus dalam Islam tuh gimana gitu. Itu kan jadi menarik. Baik, terima kasih untuk Bang Heri. Masya Allah, luar biasa materinya dan jawaban-jawabannya luar biasa. Alhamdulillah, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat pada hari ini. Ilmu yang jarang kita dapat gitu kan. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi gitu ya Bang. Amin, insya Allah, Abdul Mukarram. Mudah-mudahan bisa mampir ke Sumbawa ya. Amin, amin. Mungkin sebelum kita doa, mungkin kita foto bersama dulu ya Pak? Ya. Mungkin teman-teman bisa menyalakan kamera atau tidak juga nggak apa-apa. Kita foto bersama. Mungkin bisa dipandu oleh Bang Yahya. Oh ya, oke. Kita mau foto bersama dulu. Mungkin teman-teman bisa open kameranya. Saya tunggu 5 detik. Siapa tahu masih proses open kamera. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya hitung 3 hitungan untuk foto. 1, 2, 3. Cheese. Ya, terima kasih. Udah. Oke, baik. Terima kasih Bang Yahya. Baik, teman-teman, itulah materi tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Heri. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja kita masuk di sesi terakhir, yaitu doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Akhina Fazriansah. Padanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup kegiatan kita, langkah baiknya kita beristighfar secara sama-sama. Mari istighfar kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih dan kasih sayang-Mu lah, sehingga segala aktivitas kami pada pagi hari ini menjelang siang ini berjalan dengan lancar walaupun menguras waktu, tenaga dan pikiran. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara ini dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau mudahkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakanlah atas kami pintu kebajikan,
pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, serta pintu kesehatan dan pintu keselamatan. Karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan hati dan duka cita. Dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan pagi ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami selesai dan bubar dari kegiatan ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga kegiatan ini dirahmati, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Akhina Azriansah yang telah membacakan doa. Itulah teman-teman semua rangkaian acara pelatihan kita pada siang hari ini. Semoga teman-teman kedepannya tetap istiqomah dalam kalam, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Bang Hiri. Alhamdulillah, semoga kita kedepannya bisa bertemu lagi. Baik teman-teman, mari kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Baik, untuk sebagai pengingat, teman-teman jangan lupa absen ya. Baik, saya Abdul Mukarram sebagai MC pamit undur diri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi yang wabarakatuh. mau ditanyakan lagi, yang sedang mengganjal atau perlu minta bimbingan lagi, mungkin bisa nanti didiskusikan di grup ya WhatsApp yang sudah dibuat ya. Itu nanti grup kita akan berlanjut insya Allah. Karena di situ ada mentor kita Kak Heri, terus bisa membantu. Baik, terima kasih Kakak. Terima kasih ya semua ya. Saya pamit ya. Terima kasih banyak, Bang. Jazakumullah kepada Bang Heri. Terus ya, semangat buat kalam. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang udah absen bisa live, mungkin yang belum bisa absen dulu. Terima kasih ya buat teman-teman semua. Sudah absensi semua. Kalau udah ini saya tutup ya roomnya. Kamu.